Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Baik, hari ini pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teknik sampling ya, tentang teknik sampling. Jadi pada pertemuan sebelumnya Anda sudah belajar tentang dasar sampling, ada sudah apa itu populasi, unit sampel gitu ya. Kemudian juga bagaimana menghitung intensitas sampling ya, IS, dan termasuk bagaimana menghitung potensi ya, tegakan kayu per plot. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam teknik sampling ya. Kenapa perlu ada teknik sampling? Karena memang adanya keterbatasan ya sumber daya manusianya, waktu, dana, maka kita nggak bisa melakukan secara sensus, tapi kita harus mengambil beberapa bagian dari unit populasi yang ada. Maka diperlukan teknik sampling. Sebenarnya untuk menentukan teknik sampling apa yang digunakan, itu pertama yang harus Anda pahami adalah pastikan dulu apa yang menjadi populasinya. Misalnya seperti itu ya. Apakah jenis pohonnya, ya, apakah tahun tanamnya, dilihat sumber benihnya dari mana asalnya, apakah jenis tanahnya, dan lain-lainnya, dan seterusnya ya. Pastikan apa dulu populasinya, ya seperti itu. Nah, dari situ kita akan melihat apa atau bagaimana karakteristik populasinya. Apakah karakteristik populasinya homogen atau heterogen? Ya. Nah, kalau karakteristiknya populasinya homogen, maka teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling. Ya, simple random sampling. Nah, pada materi yang akan saya berikan, itu Anda bisa baca di materi hard copy-nya ya, tentang simple random sampling. Ini materi yang video ini adalah menjelaskan bagaimana secara teknis penggunaan teknik simple random sampling atau namanya pengambilan contoh acak sederhana. Ya, jadi sekali lagi teknik simple random sampling digunakan jika karakteristik populasinya adalah homogen. Ya, jika karakteristik populasinya adalah homogen. Nah, itu makanya Anda perlu memahami bagaimana karakteristik populasinya. Ya. Apa itu simple random sampling atau SRS? Adalah pengambilan contoh berukuran N kecil dari suatu populasi yang berukuran N besar, ya, sedemikian rupa sehingga setiap kemungkinan contoh dari berukuran N tersebut memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Jadi seperti yang saya sampaikan pada materi sebelumnya, misalnya kita punya ukuran unit populasi ada 40 gitu ya. Nah, karena kita tidak bisa mengambil keseluruhannya, nggak bisa sensus, tapi kita mengambil sebagian dari populasi untuk dijadikan sebagai unit contoh, unit sampel atau N kecil. Di mana pengambilan setiap N kecil ini memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Namanya ini disebut dengan simple random sampling. Nah, kita nggak boleh misalnya mengambil N samplingnya, saya mau yang ini saja, saya mau ambil yang di pojok, saya mau ngambil yang di sudut sana, tegakannya saya mau, nggak boleh, itu namanya subjektivitas. Ya, nah supaya dia bersifat objektivitas, maka pemilihan contohnya yang secara acak ini dapat dilakukan secara pertama bisa dengan undian, ya kayak kita misalnya mungkin Anda kenal arisan gitu ya, mengambil nomor-nomor tertentu dari satu tempat, ya, atau kita menggunakan tabel angka acak. Nah, ini ada pada buku-buku statistik atau buku-buku sampling. Kemudian bisa menggunakan angka acak dengan menggunakan beberapa alat, apakah kalkulator atau komputer, ya. Nah, seperti itu secara teknisnya. Ini ya sebuah contoh kasus misalnya. Ini adalah sebuah kawasan hutan tanaman industri jenisnya eukaliptus. Ya. Ini populasinya adalah setiap pohon eukaliptus yang ada dalam kawasan ini, itu populasinya jelas ya. Nah, karena populasinya setiap pohon eukaliptus, di mana dalam satu kawasan ini semuanya berjenis eukaliptus, berarti homogen. Bahwa populasinya homogen, yang satu jenis. Ditanam pada tahun yang sama, sumber benihnya sama, ya atau sumber bibitnya sama, ya.
termasuk jenis tanahnya juga sama, maka dia homogen. Ya, seperti itu. Kemudian dalam rancangannya, dalam satu kawasan hutan eukaliptus ini, kita merancang bentuk ukurnya adalah persegi. Kemudian ukuran petak ukurnya 20 x 20 meter atau 400 meter persegi, sehingga seperti biasa bisa kita hitung, kita tempatkan petak ukur dalam yang berbentuk persegi ini pada kawasan ini, maka akan diperoleh 40 unit populasi. Ya, 40 unit populasi. Kemudian luas kawasan adalah kalau kita ukur, ya ternyata dapat 1,6 hektar. Nah, dalam simple random sampling, langkah pertama ya yang harus dilakukan adalah tentukan dulu berapa intensitas sampling mau kita gunakan. Karena kan kita nggak akan mungkin mengambil 40 unit populasi kan, ya. Maka kita tentukan dulu berapa unit samplingnya. Misalnya 25%. Maka jika unit populasinya adalah 40 PU atau petak ukur dengan intensitas sampling 25%, maka dengan rumus yang sebelumnya kita bisa hitung, maka diperoleh unit sampel atau unit contoh yang akan dijadikan sampel adalah 10 PU. Ya, berarti dari unit populasi maka kita akan gunakan 10 PU saja ya yang akan kita lakukan pengukuran di lapangan. Nah, kita akan menduga potensi tegakan pohon yang ada dalam kawasan hutan ini. Ya, yang dalam berapa sih potensi hutan yang ada dalam kawasan ini 1,6 hektar ini? Nah, itu akan diduga oleh 10 PU yang akan kita ambil secara acak nanti. Nah, langkah kedua kemudian melakukan pengacakan ya dari 40 PU ini untuk memilih 10 PU. Ini ada 1, 2, 3, 4 sampai 40 PU. Mana yang akan kita ambil? Kan demikian. Tadi yang saya bilang, oh saya mau yang nomor 1, nggak boleh. Atau saya mau yang nomor 19, atau saya suka yang nomor 26, nggak boleh. Itu memang subjektivitas. Maka kita lakukan pengacakan dengan beberapa metode tadi. Ya, bisa dengan undian, bisa dengan menggunakan tabel acak atau beberapa alat kalkulator misalnya untuk mendapatkan angka-angka random. Nah, dari 40 populasi ini misalnya kita random diperoleh seperti ini. Nah, dari hasil pengacakan atau random diperoleh plot ukur nomor misalnya 1 ya dari hasil undian tadi. Terus nomor 13, nomor 10, 18, 21, 32, 29, 27, 25 dan 34. Maka kemudian pada peta ukur yang terpilih inilah dilakukan kegiatan pengukuran di lapangan, inventarisasi. Apakah diameternya nanti, ya kalau kita ingin mengukur tegakan, potensinya, berarti kita mengukur diameternya, mengukur tinggi pohonnya, dan seterusnya. Yang kemudian kita hitung volume per pohonnya, yang kemudian kita gabungkan menjadi volume per plotnya. Kan demikian. Jadi sehingga setiap plot ini yang terpilih ini akan kita hitung volumenya akan diperoleh hasilnya. Nah, nilai volume atau potensi pohon dari 10 PU inilah yang nanti akan digunakan untuk menduga, sekali lagi ya, menduga potensi pohon untuk seluruh kawasan hutan eukaliptus ini. Nah, pahami ya? Baik, selanjutnya. Nah, misalnya dari hasil pengukuran di lapangan, ya, baik menghitung diameternya, menghitung tingginya, kita hitung dengan menggunakan rumus volume, maka pada peta ukur yang terpilih tadi diperoleh dari data yang kemudian kita olah, kita hitung volume per plotnya, sehingga diperoleh pada tabel seperti berikut. Jadi tadi ya ada 10 PU, ya, dengan nomor terpilih nomor 1, 10, 13, dan seterusnya. Dan kemudian kita hitung volume pohon dalam PU tersebut diperoleh. Misalnya pada PU yang terpilih nomor 1, itu ternyata volumenya 3,6 meter kubik. PU nomor 10, ya, PU yang kedua, itu 3,2 dan seterusnya sampai PU yang ke-10 yaitu PU yang ke nomor 34 didapatkan 3,7 meter kubik. Nah, dari data inilah kemudian nanti kita coba menghitung volume rata-rata potensi per plotnya, volume potensi pohon per hektarnya, dan volume dan nilai dugaan volume potensi pohon untuk seluruh kawasan. Ya. Baik. Pertama tentu kita harus
tulis dulu apa data yang diketahui. Tadi diketahui jumlah unit populasi atau N besar 40 PU, ya. Kemudian jumlah unit sampel atau unit contoh atau N kecil yang kita pilih tadi 10 PU. Kemudian luas satu plot ukur dengan ukuran tadi 20 meter x 20 meter adalah 400 meter persegi atau 0,04 hektar. Dan luas seluruh kawasan hutan adalah lebih kurang 16.000 meter persegi atau 1,66 hektar. Ya. Nah, maka untuk menjawab persoalan pertama, berapa volume atau potensi pohon rata-rata per plotnya adalah demikian. Volume atau potensi pohon rata-rata itu disimbolkan dengan Y, namanya nih Y bar. Jadi angka Y, huruf Y, yang biasanya ada garis di atas namanya Y bar. Adalah sigma I sama dengan 1 sampai N, Y per I per N. Jadi adalah jumlah dari volume masing-masing plot, ya, plot 1, ditambah plot 2, ditambah plot 3, plot 4, sampai plot ke N. Ya, berarti sampai plot ke 10, ya. Dijumlahkan, dibagi lagi dengan N-nya, berapa jumlah plot sampelnya, ya. Berarti 3,6 dan seterusnya, diperoleh 34,2 per 10. 10 inilah jumlah unit contoh atau unit sampel, ya, karena ada 10 sampel, 10 plot PU sampel. Maka 34,2 dibagi 10 adalah 3,42 meter kubik per plot. Inilah volume atau potensi pohon rata-rata per plotnya. 3,42 meter kubik per plot. Ya, jadi tanggal 3,6, 3,2, 3,0 dan seterusnya. Ini perlu dari sini nih, dari tabel tadi nih. Nah, ini ya. Jadi 3,6 tambah 3,2 tambah 3,0 sampai seterusnya, ya, diperoleh seperti ini. Nah, yang kedua adalah menghitung volume atau potensi tegakan pohon per hektarnya. Nah, bagaimana menghitung per hektarnya? Yaitu adalah volume rata-rata per plot tadi, ya, kita bagi dengan luas plotnya dalam 1 hektar, ya, sehingga volume rata-rata pohon per plot yaitu yang 3,42 meter kubik ini kita bagi dengan 0,04 hektar, ya, karena luas plotnya adalah 0,04 hektar. Maka diperoleh 85,5 meter kubik per hektar. Jadi potensi tegakan pohon per hektarnya pada kawasan itu adalah 85,5 meter kubik per hektar. Paham ya? Kemudian berapakah nilai dugaan volume atau potensi tegakan untuk seluruh kawasan? Jadi berapa potensi kayu atau potensi pohon seluruh kawasan untuk hutan eukaliptus yang berukuran yang memiliki luas 1,6 hektar tadi? Yaitu dengan menghitung volume pohon per hektarnya, ya, dikalikan dengan luas kawasan hutannya. Nah, tadi kita sudah dapatkan volume pohon per hektarnya 85,5 meter kubik per hektar, sedangkan luas kawasannya adalah 1,6. Sehingga 85,5 meter kubik per hektar dikalikan 1,6 hektar, diperolehlah 136,8 meter kubik. Jadi, diduga volume atau potensi tegakan pohon eukaliptus untuk kawasan dengan luas 1,6 hektar ini diduga potensi kayunya adalah, potensi pohonnya adalah 136,8 meter kubik. Demikian ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.